Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini cukup bikin geger dan gempar juga nih. Ada himbauan dari MUI. Tentu disampaikan oleh ketua umumnya langsung ya. Bapak Haji, aduh kok saya lupa namanya ya, jarang muncul di publik ini. Nantilah kita lihat ya. Tapi yang pasti ketua MUI ini menyarankan, menghimbau umat Islam untuk tidak pilih pemimpin yang mendukung dinasti politik. Tidak pilih pemimpin pendukung politik dinasti. Ini tersirat ya. Karena kalau tersurat kan disebutkan namanya. Tapi tentu kita bisa dengan mudah membaca itu. Artinya jangan pilih siapa? Oke, kita sebutkan saja langsung satu-satu. Nah, kita zoom saja ya. Umat Islam MUI imbau umat Islam tak pilih pemimpin pendukung politik dinasti. Artinya jangan pilih mereka. Siapa? Buat sahabat SC yang di Sumatera Utara, jangan pilih Bobi Nasution. Sahabat SC yang ada di Banten, jangan pilih Andra Soni. Sahabat SC yang di Jakarta, jangan pilih Ridwan Kamil. Yang di Jawa Barat, jangan pilih Deddy Mulyadi. Yang di Jawa Tengah, jangan pilih Ahmad Lutfi. Yang di Jawa Timur, jangan pilih Khofifah. Itu yang kita suratkan dari yang tersirat yang disampaikan oleh ketua MUI. Kenapa? Karena mereka semua adalah pendukung politik dinastinya Mulyono alias Joko Widodo. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan sudah endorse ini di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Timur. Alhamdulillah, tidak ada satupun dari yang diimbau dilarang oleh MUI. Ya, kita tahu Anies Baswedan sudah terang-terangan di Jakarta mendukung Pramono Anung, Rano Karno. Di Jawa Barat mendukung Saihu Ilham Habibie. Di Jawa Timur mendukung Luluk. Di Depok siapa lupa saya, ada beberapa yang sudah didukung juga oleh Anies Rashid Baswedan. Mari kita kupas satu per satu. Ulama sudah mulai bergerak. Mana ulama lainnya? Ya, kita harapkan ulama bicara. Cuman memang dari yang sudah-sudah itu biasanya bicaranya di ujung-ujung nih. Coba dari sejak ditetapkan. Jadi umat ini ada waktu untuk menyimak, mencerna, dan kemudian juga menyampaikan. Ini pasti dilakukan. Hari ini umat akan menyampaikan ini. Cuman durasi waktunya keburu nggak nih? H-7 atau 6. Kan pencoblosan tanggal 27, sekarang udah tanggal 22. 6 hari lagi. 23, 24, 25, 26, 27. 5 hari praktis. Walau alam bisawab, ya keburu tidaknya. Tapi ikhtiar ini saya kira patut kita apresiasi. Walaupun tetap kita sayangkan, harusnya dari kemarin-kemarin. Yuk ikuti nih ulama-ulama yang lain nih. Saya kira beberapa sudah menyampaikan. Ada Ustadz Abdul Somad ya, sudah menyampaikan. Agim saya kira sudah juga menyampaikan. Yang lain-lainnya jangan ragu-ragu dong. Jangan merasa karena jamaah saya ada dari mana-mana. Kan kita ini dengerin ulama gitu. Jadi kalau Kiai Haji Atian Ali MDai, wah itu selalu terdepan dalam menunjukkan keberpihakannya. Jadi jelas kita sami'na wa atona, kan begitu. Maaf ya, buat akun Pak Emil, maaf ya. Kang Emil, izin pertemuan hari ini tadi bahas pertemuan hari ini bahas apa? Ya, saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi ya sebagai Gubernur Jawa Barat,
per hari ini juga masih kurator IKN, bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta, karena Pak Jokowi kan dulu gubernur Jakarta juga, untuk membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat lah buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Apakah ada arahan dari Pak Prabowo, karena kan mengingat kemarin habis bertemu Pak Prabowo, terus hari ini memang dua-dua dihubungi sebagai anak yang lebih muda kan, menghubungi orang tua yang penuh nasihat kan. Kalau dengan Pak Prabowo kan saya ketua TKD di Jawa Barat, belum sempat menyampaikan ucapan selamat. Sebenarnya juga ke Pak Jokowi itu saya belum mengucapkan terima kasih ya, secara pribadi, baru secara fisik bisa bertemu sekarang. Ada arahan untuk di Pilgub, Bang? Hal-hal ini aja tentang prinsip-prinsip membangun kota yang harus adil, menjadi pemimpin yang Pancasilais, yang merangkul semua orang, pemimpin yang harus paham tantangan masa depan yang mungkin 5 tahun ke depan berbeda ya, seperti apa, tapi intinya saya belajar dari keteladanan Pak Jokowi, salah satunya sewaktu menjadi gubernur Jakarta. Ada permintaan untuk pada Pak Jokowi untuk mengkampanyekan juga? Belum sampai ke sana, kita masih ngobrol hal-hal. Artinya kalau untuk harapan gimana? Ya harapan tentu ada ya, tapi saya mengikuti aja gimana baiknya beliau. Terkait arah dukungan Projo mungkin juga ketika itu? Oh ya, alhamdulillah kemarin Projo mendeklarasikan dukungan, ya tentunya sudah mendapatkan arahan restu mungkin dari Pak Jokowi ya. Kan nggak mungkin, Projo ini kan organisasi yang logonya aja kan wajahnya beliau ya, jadi tentu ada perkenan dari beliau. Tasbih isinya apa, Pak? Oh, itu karena Pak Jokowi kan dulu pernah tinggal di Bogor lama. Itu kue lapis Bogor. Mudah-mudahan kesukaan beliau agar ingat pernah ada di tanah Bogor dulu ya, jauh-jauh dari Solo. Pak Jokowi mungkin ada penjelasan, Bapak? Mungkin ada penjelasan. Yang pertama, Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua, tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta, saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Sudah. Pak, kalau terkait dengan mungkin kampanye kan ada beberapa juga yang calon kepala daerah mungkin sudah meminta Bapak untuk terlibat dalam kampanye. Iya, nanti dalam proses untuk diputuskan. Termasuk mungkin Pak Lutfi di Jateng, Pak Arkadi di Jakarta. Ya, bisa saja. Tadi ada permohonan dari Pak Ridwan Kamil secara pribadi untuk juru kampanye, Pak. Ya, nanti diputuskan sambil berjalan. Artinya ketika Pak Ridwan Kamil berharap atau meminta, nanti bisa dikabulkan? Nanti diputuskan sambil berjalan. Oke ya. Kasih. Kenapa saya Ridwan Kamil? Dalam pilkada ini, dalam pilgub ini, apa yang harus kita lakukan untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa masalah-masalah itu bisa diselesaikan. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Saya titip Kota Tegal. Saya titip Kota Kediri. Saya titip Kota Madiun. Saya titip Kotaku. Saya titip Provinsi. Saya titip Kota Bandung. Saya titip Kabupaten Lamongan. Saya titip Kabupaten Pringsewu. Saya titip Kota Malang. Saya titip Kabupaten Muaro Jambi. Saya titip Kabupaten Tambrau. Saya titip Kabupaten. Saya titip Kabupaten. Saya titip Kabupaten Pulau Morotai. Saya titip Bali, khususnya Kabupaten Badung. Saya titip Kota Binjai. Saya titip Solo ya, titip Solo. Saya titip
Kota Denpasar. Saya titip Kabupaten Tangerang. Saya titip Kabupaten Pati. Saya titip Kabupaten Solok. Saya titip Kabupaten Dairi. Pak Rini dan Mas Goni, saya titip Kabupaten Blitar. TTP dan Pak Denny, saya titip Tapanuli Utara. Pak Wahyu, Pak Ali, saya titip Kota Malang. Anda, Gus Kawim, saya titip Kota Kediri. Pak Amir, Pak Cici, saya titip Kota Binjai. Pak Paulus, saya titip Kabupaten Tambrau. Gofur, Pak Firosa, saya titip Kabupaten Lamongan. Jokowi turun derajat dari presiden malah jadi juru kampanye pilkada. Udah dianterin pulang pakai pesawat tempur, balik lagi ke Jakarta. Kagak salah tuh Pak. Orang di mana-mana abis jadi presiden lanjut ke level internasional. Lah ini malah turun kasta. Jokowi malah milih jadi jurkam pilkada, mondar-mandir cari panggung di kampanye pilkada. Padahal sebelum lengser, Jokowi sendiri yang bilang mau pensiun, pulang ke kampung ke Solo, mau ngurusin cucu. Yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Emang kan Bapak apa yang diomongin selalu sebaliknya. Kayaknya nih ya, Pak Jokowi emang masih haus popularitas. Masih butuh exposure buat dikenang sama rakyat. Padahal udah ngebegal konstitusi. Anaknya udah jadi wakil presiden. Kok kelihatan masih nggak puas juga sama kekuasaan? Buktinya kemarin pas ditanya wartawan soal video Presiden Prabowo, dengan entengnya Jokowi ini ngasih keterangan ngawur soal Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Buset deh Pak, kagak bisa nyantai dikit apa ya? Bawaannya pengen repot mulu jadi orang. Betah banget sih Pak di Jakarta. Jadi Jokowi bilang kalau di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 bahwa presiden dan wakil presiden punya hak untuk berkampanye. Hello Pak Jokowi, Anda itu udah salah malah ngotot lagi. Saya aja orang awam ngerti maksud dari undang-undang tersebut. Kok Anda bisa-bisanya punya logika ngawur? Di dalam undang-undang tersebut yang dimaksud punya hak adalah ketika si presiden atau wakil presiden emang berniat untuk ikut lagi kontestasi pemilu di periode berikutnya. Jadi si presiden tuh boleh ngambil cuti buat kampanye dirinya. Bukan malah kampanye calon kepala daerah. Itu sih namanya pelanggaran Pak. Coba bayangin, yang kayak gini-gini nih sesat pikiran. Ngajarin presiden yang sedang menjabat buat ngikutin cara berpikir dia. Kacau banget nih negara, dibuat sesuka hati Jokowi. Di antara para presiden terdahulu, kalian perhatiin deh, ada nggak yang sibuk cawe-cawe ke akar rumput? Pak SBY misalnya. Enggak kan? Kalian hampir jarang lihat sosok Pak SBY belusukan dan mondar-mandir nge-endorse cagup-cawagup. Begitu juga dengan Bu Mega. Beliau hampir jarang kita lihat ikut turun ke akar rumput. Nah anehnya cuma Jokowi doang yang kelihatan asik banget nge-endorse para cagup yang dekat sama circle dia. Udah gitu pakai asbun bahas undang-undang. Pantes aja Presiden Prabowo sempat bikin video dukungan ke Ahmad Lutfi di Jawa Tengah. Padahal menurut gue Pak Prabowo tahu sebagai presiden aktif, ya dia harus netral di pilkada, nggak boleh memihak ke salah satu paslon. Karena kalau presiden memihak, ya berarti dia mengkhianati sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga aja Pak Prabowo masih ngerti apa makna dari keadilan. Jangan kayak mantan sebelumnya, dia adil cuma buat kroni-kroni dan circle-nya doang. Kan kelihatan dari keberpihakannya di Pilpres 2024 waktu anak sulungnya jadi cawapres. Oke, setelah Jokowi sibuk kampanye di Jawa Tengah beberapa minggu lalu, elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta ternyata anjlok. Hal itu kayaknya bikin Jokowi khawatir. Padahal sebelumnya Kang Emil udah capek-capek datang ke Solo buat konsultasi.
nyatanya warga Jakarta udah nggak bisa dibegoin lagi pakai imajinasi akal-akalan. Ditambah kemunculan Anies Baswedan yang tiba-tiba ngasih dukungan buat Mas Pram dan Bang Dul di Jakarta. Jadi wajar aja kalau Ridwan Kamil langsung panik gitu. Nah, ngelihat kondisi itu, nggak pakai lama Jokowi terbang ke Jakarta buat ketemu sama relawannya dan yang pasti Ridwan Kamil dong. Tapi mohon maaf, cawagup dari PKS Pak Suswono nggak diajak dulu ya. Takut bocor, say. Di Jakarta dengan lantang Jokowi bilang kalau dia dukung Ridwan Kamil. Tapi mohon maaf ya Pak, warga Jakarta udah pada gedek banget sama situ. Apalagi sejak Pak Anies dijegal sana sini waktu Pilpres. Makin gondok deh tuh warga. Nah, ngelihat Pak Anies ternyata bersikap untuk mendukung Mas Pram dan Bang Dul, ya secara otomatis relawan Anies yang anak abah sikapnya ikut mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Kalau mau adu kuat nih ya, bukannya gua takabur, tapi anggap aja ini asumsi sotoy gua aja nih. Jadi Mas Pram itu udah didukung 3 kekuatan besar di Jakarta. Pertama The Jackmania, yang emang udah mengakar puluhan tahun di Jakarta. Kedua, relawan Ahokers dan Silent Majority yang jumlahnya juga nggak main-main. Ketiga, yang jadi gongnya nih, yaitu kemunculan Anies Baswedan bersama Mas Pram dan Bang Dul. Waduh, kalau kayak gini caranya, feeling gue abis pencoblosan nanti bakal ada 3 orang yang pulang kampung. Yang satu Ridwan Kamil ke Bandung, Pak Suswono balik ke Bogor, yang ketiga Jokowi pulang ke Solo. Pak, tapi jangan pakai pesawat jet lagi ya. Tapi biasanya emang gitu sih, orang yang berkhianat, apalagi dia berkhianat ke orang yang jelas-jelas pernah berjasa buat dirinya, pasti pada waktunya dia bakal kena karmanya sendiri. Sebenarnya apa sih Pak maksud Bapak dari semua ini? Kemarin ada yang nanya soal Jokowi merapat ke Ridwan Kamil. Terus gimana dengan Mas Pram? Kalau Mas Pram sih tetap menyala abangku. Udah dulu ya, bye. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.